Indonesia baru saja merayakan sebuah kemenangan yang kelihatannya luar biasa bersejarah. Sebuah kesepakatan dagang raksasa dengan Amerika Serikat. Keuntungannya terlihat sangat besar di atas kertas. Tapi ya, seperti yang sering terjadi, setiap kemenangan besar itu biasanya datang dengan harga yang tersembunyi. Jadi begini ceritanya. Indonesia baru aja mengamankan kemenangan bersejarah, 1.819 produk kita bisa masuk ke Amerika dengan tarif 0%. 0. Tapi pertanyaan yang paling penting, apa yang harus kita korbankan di atas meja perundingan? Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Oke, kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Mari kita bedah apa sih sebenarnya isi dari perjanjian perdagangan timbal balik yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump tanggal 19 Februari itu? Ini dia angka kuncinya. 1.819. Sebanyak itulah produk Indonesia mulai dari pertanian sampai manufaktur yang dapat lampu hijau, akses preferensial ke pasar Amerika yang super besar. Ini bukan angka kecil loh, ini benar-benar sebuah terobosan. Yang bikin ini menarik adalah, coba lihat deh jangkauan produknya. Ini mencakup beberapa sektor ekspor kita yang paling vital. Ada minyak sawit, kopi, kakao, karet, sampai barang-barang canggih kayak komponen elektronik dan semikonduktor. Ini benar-benar menyentuh urat nadi ekspor kita. Dan ini yang menggambarkan dampak langsung ke manusianya. Pembebasan tarif 0% untuk tekstil dan garmen itu diproyeksikan bisa menyelamatkan pekerjaan bagi 4 juta pekerja. Bayangin, 4 juta! Ini kemenangan besar buat industri padat karya yang jadi tulang punggung jutaan keluarga di Indonesia. Ambisi pemerintah juga sangat jelas. Lihat aja proyeksi ini. Dari ekspor tekstil yang sekarang nilainya 4 miliar dolar, ditargetkan melonjak jadi 40 miliar dolar dalam 10 tahun. 10 kali lipat. Ini adalah sebuah peluang masif yang ada di depan mata kita. Oke, tapi ya selalu ada tapinya kan? Poin krusialnya adalah kesepakatan sebagus ini tuh nggak mungkin gratis. Nggak pernah ada yang namanya makan siang gratis. Jadi, mari kita lihat sisi baliknya. Apa yang Indonesia berikan sebagai gantinya? Disinilah ceritanya jadi lebih serius. Apa barter yang disepakati di balik layar? Konsesi apa aja yang harus kita berikan untuk bisa mendapatkan semua fasilitas tadi? Nah, ini dia inti dari perjanjian timbal baliknya. Kita dapat tarif 0% buat ekspor andalan kita. Sementara Amerika, mereka dapat tarif 0% untuk impor utama mereka, seperti gandum dan kedelai. Tahu kan? Ini bahan baku utama buat makanan kita sehari-hari, mie instan, tahu, tempe. Jadi ini pertukaran yang sangat langsung. Nah, untuk memahami bagian selanjutnya, kita perlu tahu dulu soal TKDN, alias tingkat komponen dalam negeri. Gampangnya, ini adalah aturan yang mewajibkan adanya persentase komponen lokal dalam barang dan jasa, terutama buat proyek pemerintah. Tujuannya ya untuk melindungi industri dalam negeri kita. Selain tarif, Indonesia ternyata juga memberikan konsesi regulasi yang signifikan. Aturan TKDN tadi dilonggarkan untuk sektor teknologi, kesehatan, dan farmasi. Sertifikasi halal dari lembaga AS juga ikut diakui. Plus, berbagai hambatan non-tarif lainnya, kayak izin impor, dihapus untuk mempermudah masuknya produk Amerika. Dan belum selesai sampai di situ. Di atas semua itu, ada kesepakatan komersial yang nilainya raksasa. Indonesia berkomitmen untuk membeli barang-barang dari Amerika senilai puluhan miliar dolar, termasuk 15 miliar dolar untuk produk energi, 13,5 miliar untuk pesawat komersial, diantaranya 50 pesawat Boeing, dan 4,5 miliar untuk produk pertanian. Di atas kertas, kesepakatan ini kelihatannya sudah final. Mantap. Tapi tepat ketika para pengusaha kita bersiap menyambut era baru ini, sebuah gempa politik terjadi di Washington. Gempa yang mengancam merobek-robek semua kesepakatan ini. Pukulan telaknya datang dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tiba-tiba, mereka memutuskan bahwa presiden tidak punya wewenang hukum untuk memberlakukan tarif timbal balik semacam ini. Jadi, dalam sekejap, dasar hukum dari seluruh kesepakatan itu lenyap begitu saja. Coba lihat betapa cepatnya semua ini jadi gerantakan. Tanggal 19 Februari, deal ditandatangani. Besoknya tanggal 20, dasar hukumnya dibatalin. Lusa tanggal 21, Trump umumkan tarif global baru 10%. Besoknya lagi tanggal 22, tarif itu tiba-tiba dinaikkan jadi 15%. Kepastian berubah jadi kekacauan total, hanya dalam 3 hari. Di tengah-tengah kekacauan ini, para pejabat kita masih tetap berharap. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, negara yang sudah tanda tangan kesepakatan, seperti Indonesia, akan dapat kebijakan yang tidak sama secara global. Maksudnya dapat perlakuan khusus lah.
Jadi, posisi baru pemerintah kita jadi lebih simpel. Coba selamatkan apa yang bisa diselamatkan. Intinya mereka bilang, oke, terapin aja tarif global yang baru itu ke produk lain. Tapi, tarif 0% untuk 1.819 produk utama kami harus tetap berlaku. Titik. Jadi pertanyaannya sekarang, apa mungkin seluruh kesepakatan ini bisa hangus begitu saja dalam sekejap? Nasib ekspor Indonesia yang nilainya miliaran dolar sekarang menggantung di tengah babak baru kekacauan tarif di Washington. Masa depan yang tadinya kelihatan cerah, sekarang diselimuti ketidakpastian total. Dan tepat saat kesepakatan bersejarah itu baru aja ditekan, boom! Gempa politik yang sesungguhnya terjadi. Dan guncangannya ini loh, datang bukan dari Gedung Putih, bukan juga dari Kongres, tapi dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Oke, mari kita mulai dari babak pertama drama ini. Sebuah bom waktu hukum yang tiba-tiba meledak dan mengubah semua peta permainan dalam sekejap. Kalian nggak salah dengar. Jadi bayangin ya, di hari yang sama saat kesepakatan tarif 0% itu ditandatangani, Mahkamah Agung Amerika Serikat tiba-tiba bilang, semua kebijakan tarifnya Trump itu batal demi hukum, nggak konstitusional katanya. Ini plot twist yang gila banget kan? Nah, masalah utamanya itu ternyata ada di dasar hukumnya. Mahkamah Agung menilai Undang-Undang IEEPA yang jadi senjata andalan Trump buat nerapin tarif, ternyata wewenangnya nggak seluas itu. Jadi ini bukan lagi soal beda kebijakan loh, tapi ini udah benturan level konstitusi. Jadi intinya begini, dengan voting 6 lawan 3, seluruh fondasi hukum dari kesepakatan yang baru aja kita rayakan itu lenyap. Hilang begitu aja. Kesepakatan yang udah ditandatangani dua presiden sekarang jadi ngambang, tanpa dasar hukum yang sah dari pihak Amerika. Oke, sekarang kita geser ke reaksi berantainya. Karena setelah kalah di pengadilan, Trump jelas nggak tinggal diam. Justru, dia merespons dengan kemarahan dan sebuah langkah yang bikin kaget seluruh dunia. Nah, kutipan ini pas banget buat gambarin marahnya dia. Trump bilang putusan Mahkamah Agung itu konyol dan sangat anti-Amerika. Ini bukan sekedar emosi sesaat, ini sinyal kalau bakal ada serangan balasan. Dan responsnya, wah ini cepet banget. Jadi begini urutannya. 1, dia kalah di pengadilan. 2, dia nggak pakai lama, langsung putar otak, pakai senjata hukum yang lain. Nah, yang ketiga, ini puncaknya nih. Dia balas dendam. Caranya, dengan memberlakukan tarif global baru, buat semua negara, nggak ada kecuali. Dan ini dia angkanya, 15%. Ini bukan lagi tarif hasil negosiasi ya, tapi tarif pukul rata yang lahir dari rasa frustrasi. Dikenakan ke semua mitra dagang Amerika, termasuk kita Indonesia. Nah, ini nih yang jadi inti masalah buat kita. Terus apa artinya ini semua buat kesepakatan yang susah payah kita dapatin? Gimana nasib ribuan produk ekspor andalan kita sekarang? Coba kita bandingkan ya. Beberapa hari lalu kita udah pegang janji tarif 0% buat produk-produk kunci. Sekarang, kita dihadapkan sama kenyataan pahit, ancaman tarif 15% yang bisa menghapus semua keistimewaan itu. Nasibnya berbalik 180 derajat. Situasinya benar-benar berbalik. Yang tadinya udah pasti aman di angka 0%, sekarang terancam kena tarif 15%. Kesepakatan yang dirundingkan baik-baik, sekarang tertimpa kebijakan sepihak. Nasib 1.819 produk kita benar-benar di ujung tanduk. Dan ini bukan cuma soal angka ya, ini menyangkut industri-industri real, mulai dari tekstil, kelapa sawit, kopi, sampai elektronik. Semua sektor padat karya yang jadi tulang punggung ekspor kita, sekarang masa depannya jadi nggak jelas. Dan yang paling penting, ini soal manusianya. Kesepakatan tarif 0% itu seharusnya bisa melindungi pekerjaan sekitar 4 juta orang, hanya dari sektor tekstil dan garmen saja. Angka sebesar itulah yang sekarang dipertanyakan. Jadi, apa yang Indonesia lakukan? Nah, di tengah kekacauan ini, dimulailah babak terakhir. Perjuangan diplomasi buat mencoba menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Disinilah kita lihat strategi pemerintah Indonesia. Menko Erlangga Hartarto optimis, bilang kalau negara-negara yang udah terlanjur tanda tangan kesepakatan kayak Indonesia bakal dapat perlakuan khusus, semacam secercah harapan di tengah badai. Jadi, lobby Indonesia ini spesifik banget. Dan jujur aja, taruhannya tinggi. Intinya tuh gini, oke, silakan deh kalau mau berlakukan tarif global, tapi tolong banget hormati komitmen tarif 0% buat 1.819 produk yang udah kita sepakati. Bisa dibilang ini pertaruhan diplomasi yang bikin deg-degan. Dan sekarang, ya, kita semua cuma bisa nunggu hasilnya.
Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah semua gejolak hukum di Amerika ini, menurut kalian, kira-kira lobi Indonesia bakal berhasil nggak? Atau kita justru bakal ikut terseret ke dalam perang dagang globalnya Trump? Coba tulis analisis kalian di kolom komentar ya.